Halo, Assalamualaikum Pak Haji. Bapak udah aman kok? Aman, aman. Apakah suara saya terdengar? Kedengeran Pak. Oh, siap. Oke, 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 siap. oke, baik. Oke, mungkin Oh, izin pembukaan dulu sebentar ya. cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 untuk mata kuliah Etika Profesi dari kelas Praktikum A2 dengan saya Ahmad Furqan Abdullah dengan Saya Nazwa Aura Agisti dengan NIM akhir 166. Saya Sila saya dan akhir Oke, eh, ini kami berkesempatan nih dengan Pak Aji ya selaku selaku seseorang yang bekerja di bidang lingkungan. Sebelumnya Pak Haji gimana kabarnya Pak? Sehat gitu atau gimana nih? Boleh mungkin diceritain dulu kabarnya gimana ini? Oke, alhamdulillah sehat. Ini teman-teman juga nih, saya manggilnya teman-teman apa adik-adik? Teman-teman aja lah ya. Teman-teman aja nggak Ya, apa-apa. teman-teman gimana nih? Ya, sehat nggak kabarnya? Alhamdulillah kita semua sehat tapi ya sedang disibukkan dengan tugas-tugas gitu. Jadi Ah, sehat nggak sehat sebenarnya keadaannya. siap, siap. Ya, begitulah mahasiswa lah ya. Saya juga pernah sih ngalamin mahasiswa. Oke, Oke, betul oke. betul betul. Oke, mungkin aku izin masuk ke pertanyaan pertama kali gitu ya Pak Haji ya. Boleh. Oke, jadi kan Pak Haji ini kan seseorang yang bekerja di bidang lingkungan sebagai supervisor quality control di water treatment ya. Nah, boleh nggak Pak dijelaskan secara singkat aja tugas utama Bapak tuh sebagai supervisor quality control tuh seperti apa sih gitu? Baik, ini saya sedikit menjelaskan background-nya juga lah ya. Oke, di PT Ecolab International Indonesia ini Citerep, saya ini selaku supervisor quality control. Dikarenakan eh, main main produk di PT Ecolab Citerep ini itu merupakan bahan kimia khusus pengolahan air, maka kita mensuplai bahan kimia yang nantinya akan digunakan untuk pengolahan air. Salah satu pengolahan air yang eh, umum chemicalnya ini wastewater treatment yang secara tidak langsung itu ada kontak dengan lingkungan lah ya. Jadi kita mensuplai chemical untuk customer-customer kita untuk memastikan eh, limbah yang dikeluarkan itu bisa diolah sehingga bisa dikeluarkan atau bisa dibuang sesuai dengan peraturan pemerintah yang mungkin secara singkatnya seperti itu. Oke, oke, baik. Jadi mengolah agar si limbahnya itu bisa diolah kembali, bisa bisa aman dibuang gitu ya, sesuai regulasi yang ada. Oke, oke, oke. Ya, Nah, mm-mm. Nah berarti kalau menurut Om sendiri peran profesi Om ini dalam menjaga kualitas lingkungan itu bagaimana gitu? Apakah krusial atau kayak mungkin ada juga pihak-pihak lain yang bisa juga ikut membantu menjaga si kualitas lingkungan, terutama di bidang air gitu? baik. Secara umum kalau misalnya dari profesi saya itu mungkin bisa dikatakan tidak langsung, tetapi mempunyai peran dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan khususnya air. Karena di sini saya sebagai supervisor eh, produksi produk di PT Ecolab Plant Citerep ini selalu menjaga kualitas produk itu supaya sesuai dengan standar. Dan ini nanti kaitannya dengan produknya sesuai dengan standar, maka untuk pengolahannya tim kita di lapangan itu nanti akan optimal sehingga nanti akan sedikit banyak berpengaruh terhadap nanti limbah yang dikeluarkan. Jadi kalau produknya bagus, pengolahannya bagus, otomatis nanti limbah yang dihasilkannya itu juga sesuai dengan syarat yang ditetapkan. Ini itu.
Oke. Makasih Om. Itu aku di device sebelah agak nge-lag, jadi aku pindah ke device yang sebelah sini. Tadi aku udah Oke, oke. udah dengerin kayak berarti memang meskipun nggak langsung tapi ada perannya gitu ya. Oke, oke. Berarti selanjutnya mungkin aku mau tanya, dalam melakukan pekerjaan ini itu ada nggak sih beberapa kayak SOP yang harus diperhatikan gitu, misalkan kayak misalkan apakah Om tuh ada target yang harus dipilihkan, ada target yang harus diprioritaskan kah, atau bagaimana itu untuk mengenai SOP-nya kalau boleh tahu? Ya, kalau kita berbicara perusahaan sih ya, yang jelas SOP itu pasti ada. Dan utamanya itu SOP itu di plan kami itu ya jelas kaitannya karena kita di laboratorium, berarti kaitannya dengan SOP mengenai Ini soalnya nggak ada. kasarnya inilah bagaimana cara kita melakukan pengecekan produk agar produknya sesuai dengan spesifikasi dan hasil pengecekannya valid, itu satu. Kalau kaitannya dengan apa tuh namanya lingkungan, kalau kaitannya dengan lingkungan ya berarti kita juga ada SOP mengenai misalnya pembuangan limbah di laboratorium, di mana SOP-nya itu bahwa limbah di laboratorium itu tidak boleh dibuang langsung ke badan air, melainkan harus diolah terlebih dahulu di WWTP kita. Habis itu kita lakukan pengecekan, setelah itu baru apabila semua parameternya sudah sesuai spesifikasi, baru boleh dibuang ke badan air. Mungkin kaitannya seperti itu. Oke, oke, baik. Jadi memang ya sesuai dengan regulasi juga ya kalau misalkan yang namanya air bekas ya olahan kimia gitu memang nggak boleh dibuang langsung ke badannya, harus diolah dulu. Memang kayak nah itu Betul, peran Bapak gitu betul, kan di betul. si quality treat ya kalau di quality Ya, treatment ini. Oke, oke, baik, baik. Mungkin selanjutnya eh kalau begitu bagaimana sih cara Om ini tuh tetap memastikan tetap profesional gitu. Misalkan kayak pas ngolah limbah dari tempat A itu kayak misalkan limbahnya itu terlalu kotor gitu atau terlalu banyak zat kimianya, tapi gimana caranya tetap kita tetap profesional gitu, maksudnya tetap tetap penanganannya tetap bagus, nggak yang tumpang tindih antar beberapa pihak lain gitu. Harus gimana caranya tetap menjaga keprofesionalan tersebut. ya. Yang jelas kita itu harus track to the peraturan ya, track to the peraturan. Jadi kalau misalnya di lapangan itu menemukan kondisi yang misalnya katakanlah hari pertama itu kadar kadar COD-nya misalnya 100, terus hari kedua itu 120, berarti nah ini tidak boleh kita samakan gitu. Jadi kita harus straight to the peraturannya ya. Peraturannya katakanlah 100, toh berarti yang 100 ini bagaimana caranya itu kita harus olah agar bisa di bawah regulasi sehingga tidak mencemari lingkungan. Dan kita harus selalu berpegang ke situ gitu. Jadi tidak ada intervensi bahwa misalnya katanya oh limbah yang sekarang nih limbahnya aman kok gitu tanpa dilakukan pengecekan. Jadi kita harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Kalau misalnya ada kadar yang melebihi ambang batas itu harus ditreatment terlebih dahulu sebelum dibuang ke badan air. Itu seperti itu sih, kurang lebih. Oke, oke, baik. Jadi memang tetap harus berpacu dengan aturan yang ada ya, seperti itu. Iya, Oke, betul. baik. Ini persilakan. Oh, oke, mungkin selanjutnya akan ditanya sama Jiwa ya. Pak. Oke. Boleh dilanjut Jiwa. Tadi udah, sekarang ini gue. Eh, aku izin bertanya, Pak. Nah, untuk kode etik Oke. profesi atau standar etika yang Om jadikan pedoman dalam bekerja itu apa ya kira-kira? Oke. Kalau kode etik, ya sebenarnya gini, kalau kita berbicara kode etik itu kan sebenarnya nggak ada bakunya ya, nggak ada baku gitu, nggak ada standar gitu. Tetapi memang yang pertama sebagai kode etik itu harus memegang teguh apa yang peraturan yang ada di daerah tersebut atau di perusahaan tersebut. Jadi di perusahaan terus juga tidak ada loncat. Jadi semua
dilakukan itu harus prosedur apa yang jadi kasarnya gini, write what you do and do anything that you write, seperti itu. Write, menulis, jadi tulis apa yang kamu lakukan dan lakukan apa saja yang tertulis. Mungkin kode etiknya secara umum kalau di perusahaan itu seperti itu. Oke. Terus untuk pertanyaan berikutnya, gimana dampak pekerjaannya Bapak terhadap masyarakat sekitar, terutama terhadap kualitas airnya? Oke. Yang jelas sampai saat ini itu kita tidak pernah mendapatkan laporan mengenai adanya katakanlah ini air tanah kita, air rumah kita kok tiba-tiba gatal-gatal gitu. Jadi kita tidak pernah ada komplain dari masyarakat mengenai air sampai saat ini. Dan karena bulan sekali kita selalu melakukan pengecekan di bagi kita cek bagian hilirnya ke hilir setelah ada pipa keluaran limbahnya kita cek dan sejauh ini itu masih memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh KLH. Jadi ini sih masih aman sih kalau untuk masyarakat karena tidak ada komplain. Oke. Terus berikutnya itu apa langkah yang biasanya Bapak lakukan dan perusahaan lakukan untuk memastikan kegiatan water treatment tidak merugikan lingkungan? Ya jelas strict to the regulasi. Jadi karena kita punya spek bahwa air limbah yang dikeluarkan itu harus sekian sekian sekian, maka kita mengoptimalkan pengolahan limbah kita itu agar air keluarannya itu seperti itu. Itu nomor satu. Nomor keduanya itu mungkin gini ya, kan kalau masyarakat itu kan biasanya karena dikatakan mohon maaf sedikit awam. Jadi kita usahakan peluru limbah itu tidak ada tidak ada warnanya, karena mungkin secara kalau misalnya ada warna yang keluar apalagi sampai mencemari sungai itu seperti itu. Nah, pesan. Ya, apa dia yang dituliskan? Dua-duanya. Halo, oke. Om, Makasih Om. suaranya masih terdengar nggak Om? Iya, suara kita kedengaran nggak Om? Masih. Oke. Aman. Terus pertanyaan berikutnya, sejauh mana Om ngerasa pekerjaan ini berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan atau sustainable development? Betul itu Om. Yang sering dibahas mas sekarang tuh tentang sustainable development yang sering banget dibahas nih. Kira-kira gimana kalau menurut Om? Kalau saya sih sebenarnya nggak merasa nih, jujur aja merasa nggak merasa. Tapi karena kita selalu berkontribusi bahwa apa yang kita buat dan apa yang kita lakukan di sini itu untuk menciptakan clean water atau air yang bersih, baik itu di sini maupun chemical kita yang dipakai di customer digunakan untuk membuat air yang bersih. Maka kalau saya sih merasa bangganya itu di situ gitu. Oke. Baik. Secara umum ini kan ya maksudnya nangkap kan ya maksudnya ya. Nangkap. Ya, benar-benar bisa. Pertanyaan berikutnya dilanjut oleh Sila. Oke. Oke, baik. Halo Pak Haji. Halo. Oke, mungkin aku langsung lanjutin aja pertanyaannya. Ya. Apakah selama ini ada pengalaman membuat Pak Haji merasa harus mengambil keputusan berdasarkan etika, bukan Pak Haji? Oh ya. Ini kalau secara umum ini maaf agak patah-patah ya, cuman secara umum mungkin pertanyaannya apakah saya pernah mengambil keputusan itu berdasarkan etika gitu ya? Itu kan pertanyaannya. Ya, oke.
Ya, betul, Pak. Iya, Betul. karena ya secara umum ya, karena di sisi lain juga kan kita punya ini ya, kita punya rasa kemanusiaannya. Jadi kita tidak mungkin misalnya katakanlah saya diminta mengecek limbah, ternyata hasil akhirnya itu wah ini masih jelek, jauh dari kata bagus gitu. Saya pasti akan menolak gitu, menolak. Even itu kita belum tahu, belum dibandingkan dengan standar gitu, belum dibandingkan dengan standar kita gitu. Even dari sisi kemanusiaan saya pun pasti udah menolak bahwa ini tuh nggak bisa uh, diteruskan gitu. Ini harus diolah lagi. Begitupun dengan secara nggak langsung ketika saya melakukan pengecekan produk gitu. Produk sesuai spesifik, tetap harus langsung itu pasti saya akan karena kontribusi kecil seperti itu pasti akan berdampak besar nanti di customer ataupun di pengolahan air yang dilakukan oleh tim lapangan pada umum. Jadi kalau dari sisi saya tetap etikanya itu harus sesuai dengan peraturan dan juga sesuai dengan standar yang ada. Seperti itu. Oke, baik Pak Haji. Ya, Eh, jadi harus sesuai peraturan ya. Oke. ya. Untuk selanjutnya pertanyaannya, menurut Pak Haji ini apa saja nilai-nilai penting yang harus dimiliki seorang profesional di bidang lingkungan? Yang jelas ini ya, jangan istilahnya gimana ya? Saya nggak bisa bilang jangan terkontaminasi, tapi bukan terkontaminasi maksud. Jadi kalau bidang dulu, jadi kita niatkan, kita niatkan itu kita eh, harus menjaga lingkungan ini agar nanti misalnya katakanlah anak cucu kita bisa merasakan apa yang kita rasakan. Gitu. Jadi nanti kalaupun misalnya ada dorongan atau ada masukan dari pihak-pihak tertentu yang eh, membuat kita menjadi tanda kutip tidak profesional, itu kalau dikembalikan lagi ke situ, itu mungkin kita akan tersadar bahwa ini kan sebenarnya kalau lingkungan ini kan makin ke sini itu kan semakin ini ya, katakanlah mungkin daya daya tampungnya itu kan semakin berkurang dan tidak menutup kemungkinan mungkin nanti beberapa generasi di bawah kita kan nggak ikut merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Jadi dengan apa namanya mindset seperti itu mungkin bisa mungkin ya saya bilangnya mungkin ya karena nggak semua orang itu bisa apa namanya menangkap maksudnya gitu. Mungkin itu kita bisa straight to the point dan kita yakin bahwa menjaga lingkungan itu sama saja dengan apa namanya memberikan masa depan kepada nanti mungkin anak cucu kita atau generasi-generasi setelah. Jadi kita memberikan legacy seperti itu. Tidak kalau dari saya seperti itu. Oke, baik. Berarti adalah menanamkan mindset menjaga lingkungan ya. Ya, Oke. Untuk selanjutnya mungkin ada apa pesan Pak Aji untuk mahasiswa atau calon profesional nih yang ingin berkarir di bidang lingkungan nanti? oh ya. Kalau saran saya sih ya jangan berkecil hati karena apa tuh namanya mungkin ada di apa tuh namanya opini dari luar bahwa kalau kerja di lingkungan ya gitu-gitu aja gitu nggak akan kasarnya katakanlah nggak akan bisa banyak dapat dari pendapat ingat begini ada
kita kerja itu dari materi. Ada kalanya kita kerja itu ada eh, mencari kebanggaan diri, terus men-challenge diri gitu. Nah, dari di bekerja di bidang lingkungan itu mempunyai challenge tersendiri yang mungkin dengan challenge tersebut itu kita bisa diri kita pada umumnya dan sekaligus kita bisa memberikan kontribusi yang nyata di masyarakat. Kalau saya sih ya jangan berkecil hati, terus juga jangan patah semangat gitu, karena bekerja di lingkungan kalau kita niat itu bisa sama saja itu ini mohon maaf kalau yang agamanya lainnya di dalam Islam kan kebersihan sebagian dari iman gitu. Nah, berarti kalau kita menjadikan lingkungan kita sustain, menjadikan lingkungan kita bersih, itu ada satu kebanggaan di kita sendiri itu bahwa kita sudah sebagian kita itu sudah terjaga. Mungkin secara umum seperti itu sih pesannya untuk mahasiswa-mahasiswa di bidang lingkungan. Wah, terima kasih nih pesan-pesannya Ya. Pak Haji. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, ini menurut Pak Haji, apa tantangan terbesar yang dihadapi profesi di bidang pengelolaan air? Oke, tantangan terbesarnya ya tentu saja eh, jumlah air kita ya semakin sini semakin sedikit, sehingga kita harus bisa melakukan sustainability terhadap air-air yang sudah kita pakai agar bisa diolah kembali. Itu mungkin tantangan pertama. Terus juga dampak dari sedikit banyak dampak dari eh, iklim global yang tidak menentu. Jadi kita harus bisa betul katakanlah harus bisa saya bisa bilang membagi air ke tempat yang lebih membutuhkan, karena misalnya di Indonesia sendiri kan banyak eh, karena di beberapa tahun terakhir lah kita bisa lihat eh, yang harusnya musim hujan tiba-tiba musim kemarau, terus juga nanti tiba-tiba kemarau terus kemarau panjang gitu. Nah, itu membutuhkan satu solusi sustainability di bidang air pada khususnya ya, karena sebagian besar masyarakat di Indonesia itu kan masih berprofesi di bidang agraria, dan agraria itu membutuhkan air. Jadi mungkin salah satu tantangannya itu di Indonesia sih pada khususnya seperti itu. Jadi bagaimana kita menciptakan teknologi yang ramah air dan juga bisa digunakan sampai ke katakanlah sampai bisa menjangkau teman-teman kita yang di pedesaan. Mungkin seperti itu tantangannya. Oke, oke, baik, baik. Jadi memang ya ada beberapa tantangan gitu ya Om yang harus dihadapi sebagai pekerja di bidang Ya, lingkungan gitu ya. Oke, oke, baik. betul. Mungkin ini kita sudah di penghujung pertanyaan. Tadi itu pertanyaan terakhir yang tentang Mhm. tadi. Mungkin berarti aku bisa simpulkan bahwa dari pengalaman Om sebagai quality control yang di Water Treatment ini kayak memang yang namanya bekerja di bidang itu harus profesional, harus berpatokan dengan regulasi Betul. aturan yang ada gitu ya. Meskipun memang kalau misalkan hasilnya belum Ya. apa sesuai dengan yang ditentukan memang harus diolah kembali lagi gitu ya. Dan tetap harus apa namanya disampaikan ke targetnya itu sesuai yang hasil sesuai dan hasil yang ada gitu. Oke, oke, baik, baik. Ya. Mungkin eh kita mau ada dogma atau nggak? Oke, baik. Karena sudah mendekati waktu zuhur juga. Tadi udah azan kayaknya ya malah ya. Dan Oke, sekali lagi kami Ya. ingin berterima kasih kepada Pak Aji semuanya yang udah meluangkan waktunya untuk diwawancara. wawancara dengan kami gitu. Nah, Terus untuk siap, siap, juga siap. tadi untuk Sama-sama. pesannya juga makasih banyak. Itu sangat-sangat memotivasi kami gitu untuk
nanti kita akan ke insya Allah depannya. kedepannya berada di belakang kawan gitu seperti itu. Nah, Oke, baik. siap. Selagi terima kasih kepada Pak Aji. Mungkin ini bisa saya tutup. Terima kasih kepada Ya, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh list dari Zoom Pak Aji. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. banyak. Banyak Pak. Siap. Terima kasih sama-sama.